Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Cahyadi dengan NIM 123230. Di sini saya akan membuat video terkait Laravel ya sekarang nih. Oke, nah pertama kita baca dulu tugas saya disuruh ngapain, tugas Pak Desi. Yaitu coding menggunakan PHP biasa, menggunakan database Nwin. Oh ini bukan, sorry. Nah ini, aplikasi Laravel. Coding menggunakan PHP framework Laravel dimulai dengan cara install. Maksudnya mungkin dengan cara install tuh buat ini ya, buat project barunya ya dari Laravelnya. Oke, ini kita buat project baru aja Laravel. Kita lihat di sini. Nah nih, Laravel new example. Nah ini kita buat dulu file Laravelnya. Kita cd dulu, kita simpan di htdocs ya teman-teman. osc xm htdocs. Nah ini simpan di sini aja. Oke, udah masuk ke htdocs. Sekarang kita baru copy dari ini buat file Laravelnya. Laravel new, namanya kita buat 123.230.110 tugas PW gitu ya. PMW. Nah. Oke. Nah, ini kita non aja, nggak usah pakai starter pack kit. Ini PHP unit. Would you like to initialize a git repository? No. Jadi project ini juga nggak aku post di GitHub ya teman-teman, nggak usah. Nah ini lagi buat Laravelnya. Sementara itu kita lihat dulu aja sembari nunggu dia loading. Jadi itu di situ kita nih menggunakan database Nwin. Nah database Nwin ini database yang kemarin ya teman-teman, yang dipakai pada saat tugas 2 kemarin. Terus membuat sebuah halaman web yang isinya adalah daftar customer. Nah, gunakan tabel customer dari database Nwin yang ada di attachment. Nah, ini database-nya ya, teman-teman, Nwin. Kita butuh tabel customer nantinya. Kalau nggak salah. Baca lagi. Ya, nih. Gunakan tabel customers dari database Nwin. Berarti kita pakai cuman nah ini ya. Pakai tabel customer-nya aja. Nah, di tabel customer ini ada customer ID, company name, contact title, address, sampai FAX ini. Tapi kayaknya nanti nggak bakal saya tampilin semuanya, teman-teman. Cuman yang saya tampilkan tuh customer ID, company name, contact name, address, country, sama phone aja. Soalnya kebanyakan nanti buat ditampilnya. Sebenarnya bisa aja semuanya, cuman biar lebih simpel aja. Coba kita lihat tadi. Nah, ini udah selesai ya buat Laravelnya. Ini kita pilih MySQL. Ini no. Oke, nah ini udah ada Laravelnya. Sekarang kita lihat dulu file htdocs. Ini kita lihat tadi. Nah ini udah ada ya. Oke teman-teman. Sekarang kita buka file Laravelnya ini di VS Code. Open folder. Nah, kita buka 12323 tugas pemweb. Nah, ini ada controller, ada modelsnya belum ada juga. Kita ada routes, sama ada ini env. Nah, pertama kita ubah dulu env-nya di sini ya, teman-teman. Soalnya DB portnya ini kan defaultnya 3306, sedangkan di XM saya itu portnya tuh 3308, bukan port default 3306. Jadi kita ubah dulu. Sekalian nama database-nya itu Nwin ya teman-teman. Nwin. Sesuaiin sama ini. Nih nama database Nwin nih. Nah, oke, kalau udah
kita ini dulu teman-teman, buka terminal. Oke, tunggu. Kita migrate dulu. Jadi migrate ini untuk ngebuat apa ya? Ibarat itu tempat yang dibutuhin untuk Laravel-nya ini. Jadi semua sintaks-sintaks si Laravel-nya itu dibutuhin tuh kalau misalnya apa? Kita harus migrate dulu baru dia bisa ini jalan. Sebentar, loading. Nah, oke. Sekarang kita migrate dulu PHP. Cara migrate tuh ini. Sintaksnya tuh PHP artisan migrate. Nah, kayak gini. Oke, tunggu dulu. Lagi loading. Wah, lama nih teman-teman. Kenapa nih? Nah, ini dia. Oke, udah selesai ya. Kita lihat di sininya. Nah, ini di Nwin ini udah jadi ada 17 table. Bisa kelihatan tadi tuh cuman ada 8 table, terus sekarang tuh nambah gitu. Itu dari Laravel-nya yang nambahin langsung. Nah, habis itu kita balik lagi ke VS Code. Nah, ini dia. Di sini kita buat models dulu, teman-teman. Soalnya ini kan modelsnya cuma ada user PHP. Nah, ini tuh defaultnya default bawaan Laravel. Kita buat models baru aja. Kita kasih nama PHP. Cara buat models sebenarnya bisa langsung tambah file di sini. Cuma terus bisa juga kita caranya pakai PHP artisan ini juga, teman-teman. PHP artisan make model. Nama modelnya. Nah, nama modelnya di sini saya buat ini aja. Customers boleh. Nah, di sini udah ada modelsnya itu namanya customers. Nah, jadi models ini untuk apa? Dia tuh untuk kita tuh deklarasiin si table yang mau kita pakai nantinya. Yang mau kita pakai kan tablenya tuh table customers. Table yang customers ini. Nah, tabel customers ini sama nanti deklarasiin si ID-nya. Soalnya yang unik itu primary key-nya tuh ada di ID, teman-teman. Nah, makanya kita buat di sini, kita private. Nah, ini table sama dengan kita buat apa tadi namanya? Customer ID. Oke. Customer salah. Ini nama table ya. Nama tablenya itu ini. Customers. C-nya kecil. Nah, habis itu kita private lagi. Kita buat primary key-nya. Primary key. Primary key-nya itu apa namanya itu? Customer ID. Kita buat customer ID. Nah, kayak gini. Habis itu udah kita buat model, kita buat tampilan utamanya dulu. Nanti tampilan utamanya itu ada di ini. Di roots. Sorry, bukan. Dia itu di research views. Nah, di sini. Di views itu nanti kita tuh untuk tampilan utamanya web kita ya. Nah, terus kita buat dulu aja viewsnya. Itu kan welcome blade PHP tuh bawaan dari Laravelnya defaultnya. Kita buat baru aja. PHP artisan make view. Kita namain ini aja view cus gini. Nah, oke, udah dibuat filenya.
Nah, ini untuk tampilan utamanya nanti ya, teman-teman. Sementara di tampilan webnya itu belum ada. Kita open dulu ke localhost 123.230.110 pemweb. Gitu kan namanya. Tugas pemweb. Mau ada tugasnya. Kita kasih tugas pemweb. Nah, di sini habis itu kita open di publiknya. Sabar loading. Nah, ini udah bisa ya teman-teman Laravelnya. Tapi belum diisi apa-apa. Terus kita lihat lagi di sini. Nah, implementasikan skenario di atas menggunakan fitur routing, controller, view, dan model yang ada di Laravel. Oke. Nah, ini kan modelnya udah kita buat nih tadi. Modelnya tuh namanya customers PHP. Kita juga udah deklarasi ini si tabelnya apa sama primary key-nya. Habis itu kita buat yang namanya tuh ini controller, karena di sini disuruh menggunakan controller ya. Tuh, controller. Oke. Kita buat dulu controller. Buat lagi PHP artisan make controller, namanya use just control gini. Nah, ini untuk kontrol si customernya. Nah, di sini kita buat dulu. Tadi kan udah dibuat ya view blade-nya. Nah, di sini kita buat di controllernya itu ini, teman-teman. Buat dulu public function view. Nah, public function view ini kita buat function namanya itu view. Isinya tuh kita isi dengan data. Datanya itu apa? Kita pakai si customers ini, teman-teman. Si modelsnya itu kita pakai. Nah, customers all. Nah, kayak gini. Oke, abis itu udah buat ini data, kita return, teman-teman. Kita return si view. Nah, kita return si view. Isinya tuh ada ini, teman-teman. Ada si blade-nya. Blade-nya itu view queues. Berarti view queues koma array lagi. Array lagi diisi sama ini nama array. Kita bebas mau buat apa. Saya buat ini namanya just data aja. Data. Nah, ini diisi sama si $data. Nah, oke, error. Berarti ini bukan pakai kurung, teman-teman. Sepertinya saya salah. Pakai ini kalau nggak salah. Bukan, pakai ini. Itu kurung. Apa? Ini kan function ya. Nah, oke, dah. Ini udah di return. Kita return view. Ininya tuh parameter pertama tuh view queues. View queues itu nama ininya ya, teman-teman. Nama viewsnya. Nama viewsnya itu view queues. Sebelum .blade php itu namanya. Nama si viewsnya. Nah, di controller. Sorry, ini bukan yang ini. Controllernya tadi cache control. Nah, ini udah di return
Udah. Terus kita ke root-nya sekarang. Nah, di root-nya ini, karena kita udah nggak pakai function, sebenarnya bisa langsung, nggak usah pakai controller, nggak usah pakai choose control ini, si public function view ini, semuanya kita copy ke dalam ini, wp-php ini. Kita copy dari sini, dari $data, terus di return view-nya, itu bisa sebenarnya, nggak perlu pakai controller. Cuman di sini, arahan dari Pak Desi disuruhnya tuh pakai controller. Nih. Jadi kita menggunakan controller. Oke. Nah, kalau udah di return view kayak gini, di root-nya ini kita ubah. Nah, kita ubah jadi array. Si ini just control berarti. Just control. Nah, kita kasih kelas dia, namanya si ininya view, nama si functionnya. Oke, ini kenapa error? Kita baca dulu. Unexpected double. Apa nih error? Oh, gini kah? Spasi view. Oh iya, pakai koma berarti. Nah, gini. Koma view. Jadi kelas koma si ininya, nama functionnya tuh. Di sini. Nih, function view. Oke. Coba kita lihat dulu di tampilan ininya, Laravelnya. Ada yang error nggak? Sabar, loading. Harusnya udah putih. Kalau misalnya dia nggak ada error. Oh, apa nih error? Table must be protected. Oh iya. Tadi salah ya di modelsnya ya. Apa nih? Oh ini. Ini harusnya protected, teman-teman, katanya. Protected. Nah, sesuai arahan kan? Table, $table must be protected. Nah, ini protected udah dibuat protected. Coba kita refresh lagi. Nah, ini udah berhasil ya, teman-teman. Sekarang kita tinggal ngoding buat nampilin tabel customer itu di ininya, di webnya. Nah, di sini langsung aja kita buka tag HTML. Nah, title-nya kita ubah jadi 12323 0110, NIM saya Kevin ini. Nah, nama saya. Oke. Habis itu kita buat table di sini. Dikasih t-head, ada tr, dikasih table header. Nah, tablenya itu kita tampilin ininya, teman-teman, semuanya nih. Kan ada customer ID sampai terakhir tuh fax. Tapi kayaknya saya nggak bakal tampilin semuanya. Di sini saya cuma tampilin customer ID, company name, contact name, address, country, sama phone. Oke. Sekarang kita buat berarti customer ID. Enggak pakai spasi. Nah, habis itu apa tadi? Company name. Habis itu tadi namanya contact name. Terus address. Kasih address, habis itu ada country sama font terakhir. Country,
terakhir phone, nomor handphone. Nah, oke. Habis itu di bodinya kita buka dulu si Laravel-nya. Kalau di PHP kan kita biasanya kan buka tag PHP gini ya, teman. Buka tag PHP gini. Cuma kalau misalnya di Laravel kita mau pakai framework mau pakai sintaks yang ada di PHP, karena Laravel ini kan framework dari PHP. Kalau misalnya mau ngoding sintaks yang ada di PHP itu tinggal buka ini aja, add gini. Kita pakai for each looping. Nah, for each $customer, apa tadi nama di ininya? Just data ya. Nah, ini harus sama, teman-teman. Nama associative array-nya kita taruh di sini. Oke. Just data as $customer gini. Nah, di sini kita looping pakai for each si associative data just data ini, associative array just data ini kita buat as a customer. Nah, habis itu kita kasih isinya. Kalau misal mau echo di Laravel ini kita pakai kurung awal gini 2 kali. Nah, di sini kita tinggal customer terus panah nama ininya, teman-teman. Nama field yang ada di tabelnya. Kita pakai berarti customer gede. Customer ID. Nah, kita copy semua. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Satu lagi. Nah, ini customer ID diganti jadi company name. Ini jadi contact name. Ini jadi address. Ini jadi country. Ini jadi phone. Oke, udah semua. Tinggal kita selesai ininya. For each-nya. And for each. And for each. Nah, coba kita lihat dulu di sini tampilannya. Ada error. Undefined constant customer. Coba kita baca lagi. Constant. Oh, ini pakai dolar, teman-teman. Salah. Duh. Kita ubah customer ini semuanya biar ada dolarnya. Aduh, ribet. Kita kasih satu-satu aja deh. Ini kasih lagi dolar, kasih lagi dolar, kasih lagi dolar, kasih lagi dolar. Nah, kita refresh. Nah, ini udah tampil ya, teman-teman, si tabelnya ini. Sebenarnya ini udah ada, cuma kita desain sedikit ya, teman-teman, pakai Bootstrap deh. Kita desain pakai Bootstrap. Kita copy dulu linknya seperti biasa. Untuk Bootstrapnya bisa digunakan. Terus script kita pakai di body. Nah, di sini kita kasih div aja untuk kontainernya. Si tabel ini
kita cut, pindahin ke dalam div. Nah, oke. Habis itu di tabelnya kita kasih class table border. Kita kasih table stripe sama table secondary biar dia warnanya itu jadi abu-abu. Terus di div-nya ini kita kasih class juga container mountain top, kita kasih mt 5. Coba kita lihat dulu tampilannya. Nah, ini udah ya teman-teman, tampilan ininya kayak gini. Tabelnya terakhir tuh datanya Wolza. Coba kita cek dulu ini udah data terakhir atau belum. Oke, ini udah data terakhir ya teman-teman. Wolza customer ID-nya, company name-nya dia Wolski Zazas Apple. Kita cek Wolski udah bener. Negaranya Poland. Nomor teleponnya terakhir 7012. Oke, ini udah berhasil teman-teman. Mungkin kita tambahin judul sedikit nih. Kasih judul di sini. Kasih H1. Tabel customer. Kita taruh dia di center. Tengah. Text center. Oke. Ini udah, kita kasih MB 4. Nah, ini udah lumayan rapi tampilannya teman-teman. Mungkin cukup sekian video tugas 3 pemrograman web. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.